Berburu berkah di makam Wali Songo. Siapa yang tidak kenal dengan nama Wali Songo? 9 sunan inilah yang berjasa menyebarkan Islam di Nusantara. Makam para sunan tersebar di Pulau Jawa. Berikut laporan eksklusif reportase jurnalis Sucahya TV dari lokasi 9 makam Wali Songo. Kegiatan rutin yang wajib dilakukan para peziarah adalah berdoa di hadapan makam para wali dengan duduk bersila dan dipimpin oleh seorang imam. Jamaah akan membaca tahlil yang dilanjutkan dengan membaca surat Yasin. Setelah membaca ayat suci Al-Quran selesai, jamaah berdoa sesuai dengan hajat dan niatnya masing-masing. Bagi jamaah yang tidak membawa surat Yasin atau tidak hafal dengan tahlil, maka panitia menyediakan surat Yasin tersebut di lokasi. Beginilah para peziarah sedang berdoa. Tak ada yang tahu doa apa yang dipanjatkan saat di hadapan makam Wali Songo, kecuali jamaah itu sendiri. Mereka dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan terus menebarkan puja-puji, mengantarkan dan mengangkat asma ilahi. Peziarah tidak peduli, meskipun terkadang hujan turun dan dingin mencekam, mereka tetap berdoa. Mereka tetap bersimpuh. Mereka mengelilingi makam Sunan Wali Songo dengan penuh khusyuk dan penuh keikhlasan. Para peziarah datang dari berbagai pelosok Nusantara, bahkan ada yang dari luar negeri. Dari sisi usia, para peziarah sangat beragam. Lihatlah, ada seorang ibu yang berusia lanjut, tapi dengan khusyuk dia membaca ayat suci Al-Quran di hadapan para makam sunan. Kemudian juga ada anak-anak yang datang ke sana mengikuti orang tuanya sebagai proses pembelajaran bahwa beginilah kehidupan ritual yang akan mereka hadapi di masa mendatang. Beginilah tampak wujud dari makam para Wali Songo yang umumnya memiliki ciri khas, yaitu luas makam cukup luas. Kemudian makam diberi kelambu warna putih atau makam ditutup dengan kayu-kayu khusus dengan ornamen kayu jati yang begitu bagus. Karena makamnya ditutup, para peziarah tidak bisa melihat langsung bentuk makam para wali secara langsung. Kecuali pada saat-saat khusus, peziarah bisa masuk ke dalam makam, tentu saja dengan izin dari juru kunci.
Ada kebiasaan yang menarik yang selama ini selalu dilakukan para peziarah bila berkunjung ke makam para sunan. Mereka selalu membawa air untuk didoakan bersama-sama para jamaah yang lain. Para peziarah membawa air dalam botol kemasan atau jerigen dalam setiap doa. Botol tersebut berisi air selalu dibawa saat berdoa di makam dan diletakkan di hadapan peziarah dan diletakkan pula dekat makam. Para peziarah meyakini air yang dibacakan doa tersebut bila diminum atau dioleskan kepada bagian tubuh akan membawa keberkahan sesuai dengan niat yang selama ini dia harapkan. Air yang sudah dibacakan doa tersebut diyakini berubah menjadi air suci sehingga dijadikan oleh mereka sebagai media atau sarana agar doa atau keinginan mereka dikabulkan melalui air suci tersebut. Peziarah mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keinginan mereka dikabulkan. Tentu, dengan meminum air suci, mereka akan berdoa untuk meminta kesehatan, ketenangan batin, diperlancar segala urusannya, serta dipermudah segala bisnisnya. Nah, air suci ini sangat tergantung dari keyakinan masing-masing. Ada yang merasa meyakini, ada yang memang menganggap bahwa itu adalah ritual biasa, atau bahkan ada yang tidak percaya dengan air tersebut. Semua itu dipulangkan kembali kepada keyakinan para jamaah. Begitu air didoakan, maka air itu kemudian langsung diminum oleh para jamaah. Bahkan tidak sedikit pula para jamaah yang membawa air tersebut untuk dibawa ke rumah, untuk diminum, atau dijadikan obat bagi keluarganya yang sedang menghadapi masalah. Air suci yang berada dalam botol tidak hanya didoakan, tapi juga air suci bisa bersumber dari mata air sumur yang pernah digunakan oleh para wali songo. Sumur air suci itu berada di sekitar makam wali songo. Siapapun dapat minum langsung air suci yang sudah ditempatkan di gentong khusus. Bagi yang ingin membawa pulang air suci, tak usah khawatir. Petugas menyediakan air minum. Air minum tersebut telah ditempatkan dalam botol-botol khusus, dalam botol-botol yang sengaja dikemas agar bisa dibawa pulang. Maka para peziarah hanya tinggal mengganti uang botol tersebut seikhlasnya. Kemudian peziarah dapat menjadikan air suci dalam botol itu sebagai oleh-oleh untuk diminum para keluarganya di rumah. Tradisi berziarah ke makam Sunan Wali Songo atau biasa juga disebut sebagai wisata religius saat ini dan sejak masa lalu merupakan tradisi luhur umat Islam yang sudah ada sejak puluhan tahun silam. Berziarah dengan berkelompok, kelompok pengajian, kelompok komunitas, melakukan tradisi ini sebagai penghormatan atas perjuangan para wali dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Para wali menyebarkan agama Islam tanpa pamrih. Para wali menyebarkan agama Islam dengan penuh keikhlasan. Para wali memperkenalkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat di Indonesia. Para wali berjuang tanpa kenal lelah untuk memperjuangkan, untuk memperkenalkan nilai-nilai agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Maka para peziarah
mendatangi makam para sunan untuk menghormati bahwa apa yang telah dilakukan oleh para sunan merupakan kontribusi terbesar dalam kehidupan peradaban di tanah Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Mereka telah menyebarkan agama Islam. Mereka telah memperkenalkan Islam dan akhirnya Islam sampai saat ini berkembang pesat di Indonesia.